warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem negara-negara maju dengan Indonesia dan inovasi di negara-negara maju. Jadi saya perkenalkan, nama saya Hairunisa Hijenias dengan NIM K71250119. Saya Latifah Asmi, NIM K71250220. Saya Anggun Puspita, NIM K71250003. Saya Aulia Zrafani dengan NIM K71250005. Saya Salsabila Cahaya Saputri dengan NIM K71250032. Saya Karen Oktania dengan NIM K71250017. Halo semuanya. Tahukah kalian, Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Mereka tidak memberi PR berlebihan. Tidak ada ujian nasional dan jam belajar mereka lebih pendek. Tapi prestasinya tetap tinggi. Menarik banget bukan? Kali ini aku akan membahas perbandingan antara sistem pendidikan Finlandia dan Indonesia serta melihat inovasi yang membuat Finlandia begitu maju. Di Finlandia, pendidikan menekankan kesejahteraan peserta didik, kualitas tenaga pendidik, serta kurikulum yang fleksibel. Guru atau pendidiknya wajib memiliki kualifikasi master, dan proses belajar lebih fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Mereka juga menerapkan pendekatan belajar berbasis proyek, serta memberikan otonomi besar bagi sekolah. Sementara itu, Indonesia sedang berupaya melakukan transformasi melalui kurikulum merdeka, pengembangan teknologi pendidikan, dan peningkatan kompetensi pendidik. Indonesia juga mulai mengadopsi pembelajaran berbasis proyek, serta mendorong kreativitas dan karakter pelajar. Walaupun masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan fasilitas dan kualitas pengajar yang belum merata, Indonesia dapat belajar dari Finlandia, terutama dalam hal pemerataan kualitas sekolah dan penekanan pada keseimbangan antara akademik dan kesehatan mental. Jadi, perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatannya masing-masing. Finlandia bisa menjadi inspirasi, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Selanjutnya, negara Korea Selatan. Nah, sistem pendidikan di Korea Selatan itu meliputi jenjang SD, SMP, SMA. Pada sekolah menengah atas itu fokus untuk mengikuti masuk di universitas. Nah, di Korea sendiri itu terdapat 2 jalur yang sama seperti Indonesia, ada sekolah umum atau akademik, yang kedua itu vokasi atau kejuruan yang langsung setelah lulus siap untuk kerja. Selanjutnya, kebijakan di Korea Selatan. Korea Selatan itu mewajibkan siswanya untuk belajar selama 9 tahun. Jadi, wajib belajar itu pada SD sampai SMP. Nah, yang kedua itu tes masuknya itu, tes masuk perguruan tinggi itu sangat ketat melalui tes CSAT. Yang ketiga itu standarisasi kurikulum nasional. Jadi, mau siswa itu di desa maupun kota, kurikulumnya tetap sama. Perbandingan sistem pendidikan di Korea Selatan dan Indonesia. Nah, mulai dari segi pendanaan, jika pendanaan di Indonesia itu menggunakan dana BOS yang biasa dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari seperti papan tulis, spidol, penghapus, sedangkan di Korea Selatan itu sistemnya investasi dari pemerintah. Jadi, dananya itu digunakan untuk membangun seperti laboratorium yang untuk jangka panjang. Yang kedua itu kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia itu menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada profil Pancasila dan penguatan karakter. Sedangkan di Korea itu kurikulumnya itu STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dan menggunakan literasi. Kualitas guru untuk di Indonesia itu kualitas gurunya itu belum merata ataupun terdapat perbedaan antara guru satu dan guru lainnya. Sedangkan di Korea Selatan itu gurunya itu sudah melewati seleksi guru yang ketat. Nah, budaya belajar di Indonesia itu lebih menekankan kreativitas, kolaborasi, sedangkan di Korea Selatan itu yang terkenal dengan budaya Hagwon. Hagwon ini merupakan salah satu budaya bimbel yang diadakan oleh lembaga swasta. Hampir semuanya mengikuti bimbel itu untuk masuk ke perguruan tinggi, baik siswa SD, SMP maupun SMA. Nah, di bimbel itu tidak hanya berfokus pada akademik saja, namun juga fokus pada seni maupun yang lainnya.
Selanjutnya, inovasi pendidikan di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu sangat menjunjung tinggi penggunaan teknologi seperti penggunaan e-books, smart classroom, dan sistem needs. Sistem needs itu merupakan suatu sistem yang mengatur jalannya semua aktivitas pendidikan di suatu sistem. Negara maju selanjutnya yaitu negara Jepang. Jenjang pendidikan di Jepang dibagi ke dalam 2 jenjang, yaitu 6 tahun pendidikan dasar atau primary education dan 6 tahun pendidikan menengah atau secondary education. Dalam jenjang pendidikan menengah atas dibagi ke dalam 3 program, yaitu yang pertama program standar. Program ini mempelajari dasar dari berbagai topik yang tujuannya untuk mempersiapkan siswa belajar ke perguruan tinggi. Kedua, program vokasional khusus. Program ini mempelajari keterampilan-keterampilan khusus. Siswa yang mengambil program ini akan memiliki keahlian khusus sesuai dengan pilihan mereka. Ketiga, program komprehensif. Program ini menggabungkan program standar dan vokasional. Kemudian, Jepang dalam berbagai aspek. Pertama, aspek kurikulum, yaitu cenderung stabil, sistematis, dan direvisi berkala menyesuaikan kebutuhan sosial. Kedua, pendidikan karakter ditanamkan melalui pembiasaan harian. Ketiga, teknologi merata di seluruh wilayah. Keempat, guru mengikuti pelatihan keberlanjutan dan kolaborasi dengan orang tua maupun masyarakat terjalin erat. Di Jepang menggunakan pendekatan karakter dan disiplin yang tinggi sekali. Nah, tahukah kamu, di Jepang ada suatu keadaan yang dinamakan hikikomori. Hikikomori yakni ketika remaja menarik diri dari kehidupan sosial dan menghabiskan banyak waktu untuk mengisolasi diri di rumah. Karena maraknya hal tersebut, Jepang mengadakan inovasi teknologi robot untuk membantu anak-anak remaja untuk tetap belajar meskipun harus berada di rumah pada jam-jam sekolah. Robot dipasang di kelas untuk menggantikan anak yang tidak masuk. Robot tersebut dilengkapi dengan fitur yang dirancang untuk melibatkan murid, di mana murid tetap memiliki umpan balik secara real-time, sehingga dapat secara efektif bertindak sebagai perpanjangan tangan dari murid yang membolos tersebut. Nah, fakta lain yang menarik dari Jepang yaitu para siswa tidak mengikuti ujian sampai kelas 4. Tujuan mereka selama 3 tahun pertama adalah mengembangkan karakter anak-anak mereka dan membangun perilaku yang baik, bukan menilai pengetahuan mereka. Mereka belajar bagaimana menjadi murah hati, empati, dan penuh kasih sayang. Para siswa di Jepang juga diajarkan untuk menghormati orang lain dan mengembangkan ikatan yang lembut dengan alam dan hewan. Negara Singapura. Negara Singapura memiliki struktur pendidikan yang dikelola terpusat oleh Minister of Education dengan pendidikan wajib berupa 10 tahun. Kurikulum yang dimiliki yaitu konsisten dalam standar dan struktur, serta adaptif terhadap beradanya perkembangan zaman. Teknologi pendidikan yang dimiliki oleh Singapura yaitu memiliki infrastruktur digital yang lengkap. Semua sekolah memiliki perangkat digital dan internet, serta memiliki manajemen pembelajaran yang modern. Selanjutnya, kualitas guru. Kualitas guru yang ada di Singapura itu sangat tinggi, dan pemerataan pendidikan yang sangat tinggi dengan fasilitas standar nasional. Kemudian pendidikan di Singapura ini berfokus kepada pengembangan keterampilan global, critical thinking, dan inovasi pendidikan. Adapun kurikulum yang digunakan di Singapura yaitu yang pertama yaitu bilingual policy, yaitu penggunaan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa asli daerah. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dan bahasa daerah sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu penekanan kompetensi seperti matematika, sains, dan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga yaitu kurikulum yang fleksibel, di mana memungkinkan siswa dapat beradaptasi sesuai minat dan bakat masing-masing. Selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran yang ada di Singapura. Pembelajaran di Singapura berbasis teknologi atau smart classroom, di mana Singapura dikenal dengan negara dengan penerapan teknologi paling maju yang ada di Asia. Teknologi ini memungkinkan siswa dapat berkolaborasi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas secara real time, baik dari rumah maupun dari sekolah. Selanjutnya yaitu inovasi yang ada di Singapura yaitu program Teach Learn More, yaitu pemerintah Singapura menerapkan inovasi pembelajaran yang menekankan kepada kualitas bukan kuantitas.
guru diharuskan untuk mengurangi pembelajaran dengan ceramah dan memperbanyak pembelajaran dengan menggunakan kegiatan eksplorasi, proyek kolaboratif, dan pemecahan masalah. Tujuan dari itu yaitu untuk membentuk siswa yang kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Selanjutnya, perbandingan pendidikan Indonesia dengan Belanda. Sistem pendidikan Indonesia dan Belanda punya beberapa perbedaan. Di Indonesia, kualitas guru belum merata, kurikulum yang sering berubah, dan pemerataan fasilitas yang masih menjadi tantangan. Pembelajarannya biasanya fokus pada karakter, literasi, dan numerasi. Sedangkan di Belanda, guru mendapatkan pelatihan profesional secara rutin, kurikulumnya stabil, berbasis riset, serta fasilitas pendidikan lebih merata. Pembelajarannya juga banyak menggunakan proyek, diskusi, dan penilaian yang lebih egaliter. Dari sisi inovasi, Indonesia mulai berkembang tapi masih bergantung pada fasilitas. Belanda lebih unggul dalam teknologi dan kolaborasi. Sekolah antar komunitas. Budaya sekolah di Belanda juga menekankan keterbukaan dan demokratisasi. Sedangkan Indonesia fokus pada nilai Pancasila dan pembiasaan karakter. Jalur pendidikan di Belanda sudah terdiferensiasi sejak dini sehingga siswa bisa menyesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Ada juga beberapa inovasi khas Belanda seperti personalized learning, tracking yang fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, dan teknologi kelas yang lebih terintegrasi. Ditambah lagi, tidak ada seragam nasional, guru diperlakukan sebagai profesional, serta jumlah ujian lebih sedikit dan lebih mengutamakan observasi serta proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem dan inovasi negara Jerman dengan negara Indonesia. Di negara Jerman, struktur pendidikan di Jerman mencakup pendidikan formal, yaitu dasar, menengah, dan tinggi, pendidikan non-formal, serta pendidikan khusus. Sistem pendidikan di negara ini dikelola oleh negara bagian, sehingga memiliki otonomi tinggi terutama dalam hal kurikulum dan kebijakan lokal. Pendanaan pendidikan di Jerman sebagai besar berasal dari pemerintah. Pendidikan tinggi di banyak negara bagian bahkan gratis atau sangat terjangkau. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat beberapa jalur seperti Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dan Gesamtschule. Jerman juga memiliki pendidikan vokasional melalui sistem dual yang menggabungkan sekolah dengan pelatihan kerja langsung di industri. Sistem penilaian di Jerman unik, karena angka terbaik adalah 1, dan angka yang lebih tinggi justru menunjukkan nilai lebih rendah. Untuk masuk perguruan tinggi, siswa harus lulus melalui Abitur atau ujian sekolah menengah atas, nilai dari gimnasium, dan terkadang mengikuti tes tambahan sesuai jurusan. Jenis perguruan tinggi di Jerman sangat beragam, mulai dari universitas akademik, terapan, hingga sekolah seni atau musik. Lamanya studi relatif mirip dengan negara lain, tetapi tipe program dapat berbeda. Dalam hal inovasi pendidikan, Jerman sangat mengutamakan pendidikan vokasional dan penerapan sistem belajar sambil kerja. Pendidikan nonformal dan informal pun diakui serta relevan dengan kebutuhan industri, teknologi, bahasa, dan seni. Filosofi pendidikan di Jerman menekankan nilai demokrasi, humanisme, dan keterlibatan negara bagian dalam pendidikan, otonomi kurikulum, dan keterampilan terapan. Sedangkan di negara Indonesia, struktur pendidikan di Indonesia berfokus pada pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sistemnya lebih terpusat, sehingga kebijakan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat. Pendanaan pendidikan di Indonesia sangat bervariasi, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa biasanya harus membayar biaya masuk serta biaya kuliah. Pada jenjang menengah, sistem pendidikan di negara Indonesia terbagi menjadi sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
dan siswa dapat memilih jalur sesuai minat. Sistem penilaian di Indonesia menggunakan skala nilai konvensional seperti A, B, C, dan seterusnya. Seleksi masuk perguruan tinggi dilakukan melalui ujian masuk seperti SNMPTN atau UM. Jenis perguruan tinggi di Indonesia mencakup universitas, institut, akademi, dan politeknik. Durasi studi di tingkat tinggi biasanya untuk program magister berlangsung selama 2-5 tahun, sedangkan program doktor berlangsung sekitar 4-6 tahun. Dalam inovasi pendidikan, Indonesia menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan mulai mengembangkan pendidikan yang lebih bervariasi sesuai potensi daerah dan peserta didik. Filosofi pendidikan Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta nasionalisme sebagai dasar karakter siswa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.